Memberitahukan ibu akan dilakukan perawatan payudara, lalu mempersiapkan alat, menjaga privasi klien, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah efektif. Lalu memasang handuk di bahu dan di pangkuan ibu. Lalu bantu ibu melepaskan pakaian dalamnya, lalu menyelipkan handuk di ketiak, lalu kompres puting menggunakan baby oil selama 2-3 menit, lalu mengoleskan tangan dengan menggunakan baby oil, lalu angkat payudara ke atas sebanyak 20-30 kali, lalu pijat menggunakan kelingking sebanyak 20-30 kali, lalu gerakan buku-buku, lalu gerakan sirkuler untuk mencegah terjadinya bendungan ASI, lalu kompres dengan menggunakan hangat dan kompres dingin sebanyak 5 kali, lalu bersihkan payudara ibu menggunakan handuk, lalu itu ibu menggunakan pakaian. Yang kedua ada pijat acupressure. Pijat ini dilakukan dengan menekan titik-titik tertentu. Memberitahu ibu akan dipijat acupressure. Yang pertama ada titik SI1, tekan selama 60 detik, tekan hingga memutih. Yang kedua ada titik LI4, tekan selama 60 detik. Lalu yang ketiga ada ST36, ditekan hingga selama 60 detik. Lalu selanjutnya ada titik ST15, hitungannya 30 detik. ST15 terletak setinggi sela iga keempat pada garis ketiak depan. Lalu ada ST16 setinggi sela iga kedua pada garis tengah tulang belikat. Lalu ada CV17 setinggi sela iga ketiga pada garis tengah tulang belikat. Lalu ada ST18 setinggi sela iga keempat pada garis tengah tulang dada. Lalu ada SP18 setinggi sela iga kelima pada garis pertengahan tulang belikat. Lakukan pada payudara yang sebelahnya. Lalu memberitahu ibu bahwa sudah dilakukan pijat acupressure. Yang ketiga ada pijat Oketani, yaitu gunanya untuk mengatasi ketidaklancaran produksi ASI. Lalu memasang handuk di bahu ibu. Lalu bagi payudara menjadi 3 kuadran, yaitu kuadran A, B, dan C. Gerakan pertama mendorong C dan menarik A, B pada posisi ketiga jari tangan kanan dan jari kelingking tangan kiri menuju bahu kiri. Gerakan kedua mendorong C dan menarik bagian tengahnya dari A dan B dengan jari ketiga kedua tangan menuju akson kiri. Gerakan ketiga mendorong C dan menarik A dan B dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan dan jari ketiga tangan kiri menempatkan ibu jari di atas sendi kedua dari jempol kanan. Di sini mendorong dan menarik akan sejajar dengan payudara yang berlawanan. Gerakan keempat mendorong seluruh payudara menuju umbilikus menempatkan jempol kanan pada C tengah. Gerakan kelima perlahan putar payudara secara searah jarum jam dan perhatikan elastisitas payudara.
Gerakan keenam, ekspresi dilakukan dalam 4 arah yang berbeda: permukaan luar, bagian bawah, bagian dalam payudara, dan bagian dalam pinggiran atas payudara kanan, dan bagian dalam bagian bawah luar, dan bagian dalam pinggiran atas payudara kiri. Lakukan gerakan yang sama pada payudara yang sebelahnya. Jika sudah, membantu ibu mengenakan pakaiannya kembali. Pijat yang keempat yaitu pijat oksitosin. Pijat ini dapat mengoptimalkan refleks pengeluaran ASI sehingga memperlancar produksi ASI. Pertama yaitu memasang handuk dan melepaskan baju bagian atas ibu. Menyuruh ibu untuk berbalik badan. Lumuri tangan dengan minyak pijat. Titik pijat di bagian leher dan tulang belakang. Gerakan memutar dengan ibu jari, pijat di sisi kanan dan kiri tulang belakang. Lakukan pijatan memutar dengan gerakan pelan tapi tegas sebanyak 3 kali. Lakukan pijatan yang sama sepanjang bahu sebanyak 3 kali. Pijat dari atas ke bawah di sisi kanan dan kiri. Lakukan gerakan memutar sampai bawah sebanyak 3 kali. Kemudian telusuri. Ulangi gerakan memutar dari bawah ke atas. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian telusuri dari atas ke bawah. Gunakan punggung jari bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri membentuk love. Gerakan ini boleh dilakukan lebih dari 3 kali. Ulangi sampai ibu merasa rileks. Pijat oksitosin dapat dilakukan kapanpun ibu mau dengan durasi 3-5 menit. Lebih disarankan dilakukan sebelum menyusui atau memerah ASI. Membantu ibu untuk mengenakan pakaiannya kembali. Memberitahu ibu bahwa pijat oksitosin telah dilakukan. Lalu setelah itu lakukan cuci tangan sesudah melakukan tindakan.